Oke teman-teman, kita sekarang akan melanjutkan dari quest Kulin ya. Quest Kulin di level 10 sama quest-quest yang ada gitu ya. Jadi kita selesaikan semuanya. Nah, jadi intinya kita tinggal ngobrol terus kita selesaikan questnya. Jadi rata-rata questnya ini ada di pantai ya. Di pantai ini kita selesaikan, termasuk salah satunya adalah membunuh red crab ya. Lumayan banyak gitu ya. Tapi tidak apa-apa sebenarnya. Saya lebih seneng apa ya, kalau seperti ini ya, biasanya saya lebih seneng sendirian, main sendirian daripada kalau party. Karena kalau party itu kan ya dropnya kan dibagi, terus apa ya, terus selain dropnya dibagi kan experience-nya juga dibagi, akhirnya semuanya dibagi gitu ya. Nah, kita dengan menyelesaikan red crab itu kan banyak sekali ya, kita akan selesaikan sendiri karena di situ karena ada barang-barang drop itu yang nanti kita butuhkan nanti ya, nanti atau sekarang itu akan dibutuhkan. Jadi sekali jalan itu kita juga leveling kan, karena kalau single sendirian itu levelnya lumayan banyak. Nah, ini selain itu kalau udah level 10 kita cari guild ya, cari guild. Karena pertama kenapa harus masuk guild? Pertama di situ ada buff yang dari guild ya, buff kayak misalkan experience-nya nambah berapa? 20 atau 25 lupa saya. Jadi belum ngecek. Jadi di situ akan nambah experience, terus nambah kadang ada speednya kan itu. Jadi semakin tinggi guildnya itu akan menambah efek yang semakin banyak. Ya, jadi tapi saya ini kalau nunggu saya cari yang publik aja ya. Publik. Jadi kalau publik itu kita sekali join itu akan langsung masuk. Ya, beda dengan kalau yang di apa, kita harus join dulu ya, kan ada join sama publik ya. Kalau join itu masih akan di ACC dulu ya, disetujui enggak nantinya. Jadi butuh proses panjang. Kalau enggak disetujui, biasanya kalau level kayak 10 itu biasanya tidak disetujui atau dibiarkan oleh ketuanya ya, dari ketuanya. Tapi kalau publik ya, kalau pilihannya publik ya, itu otomatis kita langsung join, langsung masuk. Jadi level berapapun minimalnya level 10 ya. Kalau join guild sekarang adalah minimalnya level 10, itu akan langsung masuk di guild tersebut. Nah, kita cari yang itu aja kan dia. Baru nanti kalau kalian sudah level tinggi, baru kalian pilih ya keluar guild atau tetap di situ terserah. Tapi biasanya ada rata-rata ada yang masuk ke, jadi keluar dulu terus habis itu masuk ke guild yang besar gitu ya. Karena di sana lebih apa ya, lebih ada tantangannya ya, dan selain itu juga dapat temen ya. Ini udah level 11 teman-teman ya. Jadi menyelesaikan quest sama farming sama leveling ya gitu ya. Training ya. Itu akan menghasilkan cepet ya, experience cepet gitu ya. Sama drop-dropnya, goldnya itu semua kita dapat ya. Ini sudah selesai 45 red crab ya. Kita langsung ngomong dengan Radin ya, Radin apa Redin ya. Nah, tapi yang jelas pokoknya kalau misalnya kalian bingung dengan nama NPC-nya ya, tempat questnya itu, kalian bisa langsung cek di map ya, di map. Di map itu nanti akan ada nama-namanya dari masing-masing NPC gitu ya. Nah, ini kita langsung ngobrol aja dengan siapa ini ya, dengan Radin ya. Biasanya seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman sudah selesai quest, nanti ada kemungkinan kita nggak dapat quest lagi ya. Itu waktunya memang harus leveling sendiri. Tapi kalau di pantai ini biasanya masih banyak ya questnya yang bisa diselesaikan itu ya. Biasanya rata-rata itu hanya sampai di level 12 ya, itu biasanya sampai sekitar itu ya. Itu kalau kalian mukul sendiri ya, kalau mukul sendiri tanpa party. Tapi kalau dengan party itu biasanya agak lama ya, agak lama itu ya. Kecuali mungkin kalau warrior ya, kalau warrior itu memang agak sulit ya. Jadi teman-teman agak kesulitan ya, bisa saja tapi tergantung masing-masing gitu ya. Kalau warrior kan kalah dengan ini ya, mau mendekati monster kalah dengan ranger, kalah dengan mage. Karena apa? Karena jaraknya mereka jauh, jadi sudah endemic, udah gede itu ya. Tapi warrior bisa aja pakai lompat itu bisa, tapi kan delaynya kan masih juga lumayan panjang gitu ya, lumayan panjang. Nah, ini ada ini ya, ini ada quest yang macam-macam ya, ada red coral terus apa gitu ya, dread soil, wah itu banyak sekali itu nantinya. Nah,
Saran untuk teman-teman, kalau seandainya saja ini kan ada quest yang memang nyari nyari kayak dread soil atau apapun itu sulit sekali. Nah, saran saya adalah kalian beli aja, karena itu dread soil dan red red apa gitu ya, red crystal dan yang apa macam-macam green green apa gitu ya. Nah, itu biasanya kan ini kita jualan, nanti kita jual aja ya. Nah, ini terus terang, nah, kita biasanya itu mohon maaf, kadang kita itu lupa ya teman-teman. Lupa kalau barangnya itu sudah terlalu penuh. Jadi memang kita harus pulang ke desa. Ini kita harus jual beberapa barang yang ada di dalam tas. Karena biasanya di pemula itu kan tasnya kita itu ya ini kan seperti ini kan tas saya kan belum banyak gitu ya, karena rata-rata mayoritasnya itu adalah yang slotnya isinya tiga. Nah, seperti ini kan isi tiga. Nah, ada isi 4 kan itu ya. Jadi ini kita harus juali beberapa barang-barang yang sudah sebelum-sebelumnya kita dapatkan. Karena biasanya ada yang sudah nggak diperlukan lagi kita jual gitu ya. Yang nggak diperlukan lagi kita jual. Nah, kita jual. Karena ada beberapa yang apa solpon ya. Solpon itu kadang biasanya nggak bisa dijual, hanya bisanya dibuang. Ya, dibuang ini caranya adalah dengan menarik dari dalam tas terus dibawa keluar dari tas. Itu cara membuangnya. Jadi saya sempat dulu bingung juga gimana ya cara buang barang-barang yang ada solbonnya itu ya. Kadang dibuang nggak bisa, itu harus dijual kayak gitu aja. Dijual ya memang nol gold ya, nol gold, nggak ada goldnya gitu ya. Nah, ini setelah itu teman-teman kita cek di beberapa tempat. Nah, jualannya itu yang kita butuhkan apa saja. Nah, ini kita cek yang dibutuhkan apa saja kan itu ya. Nah, misalnya red coral atau apapun ya, kita tinggal searching aja namanya di sini gitu ya. Kita searching, misalkan butuhnya adalah dread soil. Nah, dread soil misalnya seperti ini. Ya, kita butuhnya berapa. Kalau misalkan butuhnya 3, butuhnya 2, ya sudah beli aja yang paling murah sesuai dengan kebutuhan jumlahnya. Nggak usah beli apa banyak-banyak gitu. Misalkan dread soil butuhnya seandainya cuma 1 atau 2 aja, kita belinya yang 20 gitu ya. Jangan gitu. Beli aja yang kecuali kalau 20 tadi harganya lebih murah daripada kalau ada yang jual 3 gitu ya. Ya beli aja yang 20 enggak apa-apa gitu ya. Nanti dijual lagi teman-teman. Dijual lagi bisa gitu ya. Nah, kalau sudah punya premium dijual lagi lebih lebih enak gitu ya, lebih enak. Jadi andalannya juga dari jualan. Nah, setelah itu kalau seandainya kalian ini misalkan ya, ini cara saya, ini kan pemula biasanya goldnya kan kurang-kurang ya, kita kekurangan gold. Nah, akhirnya saya lakukan adalah pertama itu saya menuju map pertama ya, saya menuju map pertama. Nah, saya lakukan adalah saya farming di sini gitu ya. Nah, saya cari-cari senjata, cari-cari barang drop seperti life healing gitu ya. Itu untuk apa? Untuk kita kumpulkan, cari gold, untuk kita belikan kayak dread soil dan barang-barang yang lainnya. Karena memang kalau seandainya ya misalkan di pantai itu penuh dengan bot atau apa ya, ya sulit kita cari ya, karena kita kalah kalah damage, kalah jumlah kan itu ya. Sehingga yang kita lakukan adalah mending kalian pergi ke map yang pertama ini ya. Map pertama ini, pertama kalian yang leveling itu, nah itu kalian farming di sini, cari gold sebanyak mungkin, sepuas mungkin. Nah, habis itu nanti hasil goldnya yang didapatkan gitu ya. Misalkan dengan membunuh monster ini terus drop kayak senjatanya gitu ya. Entah senjatanya warrior atau senjatanya ranger. Itu kemudian kalian jual nanti di NPC ya, dijual di NPC. Nanti kalau sudah terjual, goldnya sudah lumayan ya, mungkin belum banyak tapi cukup untuk menyelesaikan quest ya. Nah, baru kalian sudah goldnya cukup, baru kalian melakukan pembelian itu di Black Trader ya. Pembelian apa, beli apa ya, beli yang barang-barang quest itu kan itu ya. Karena memang kalau cari sendiri kayak misalnya dread soil itu sulit ya, lama gitu ya, belum tentu langsung cepet dapat itu ya. Walaupun kebutuhannya cuma ada 1, ada 2, ada 3 gitu ya, kayak green green apa itu, green crystal gitu ya, itu tidak mudah didapatkan. Sehingga akhirnya apa, kita mainnya adalah main dengan cara
beli aja, dibeli di Black Trader ya, di market itu ada, jadi akan lebih cepat gitu ya daripada kalau saya, kecuali kalau beruntung ya, sekali bunuh monster di pantai dapat red coral, terus sekali bunuh dapat green, nah itu beda lagi ya. Nah tapi rata-rata agak lama gitu ya, sehingga akhirnya saya main akalnya seperti ini gitu ya teman-teman. Nah kalau sudah selesai ya, kita langsung menuju ke ini ke kota lagi, ke desa ya. Kita juali barang-barang yang ada kan itu ya, kita jual saja semuanya kan itu. Kalau sudah terjual semua, goldnya kan lumayan itu untuk beli-beli. Nah kita juali satu persatu, jadi sampai goldnya kalian dapat banyak. Itu ya caranya seperti itu. Nah setelah itu nanti baru kita akan belanja kan itu, belanjakan semua yang ada dengan kemampuan gold kita. Kalau kurang ya farming aja lagi di map pertama itu ya. Ini contohnya adalah premium ini ya. Jadi premium itu biasa kita bisa jualan permanen ya, permanen. Jadi premium itu jualan bisa permanen. Tapi hanya premium itu isinya untuk 5 slot aja ya. Kemampuan jualannya kita hanya 5 slot. Nah, terus gini teman-teman, ini juga saya ngecek pet ya. Jadi kalau seandainya kalian jangan pakai, diusahakan ya kalau sudah punya gold, beli apa pertama kali, beli pet ya teman-teman, jangan beli yang lain-lainnya, beli pet dulu, karena pet itu penting, itu sama aja dengan senjata ya. Beli yang warna hijau aja, jadi ya usah yang warna biru, beli yang hijau aja, yang murah-murah tapi lumayan itu ya. Hijau itu juga sudah lumayan, daripada kalau kalian pakai pet quest itu ngekillnya lama nanti, karena di situ death strike-nya itu sedikit, sama nyawanya juga sedikit itu ya. Kalau hijau itu nambah nyawanya lumayan banyak gitu ya. Nah ini kita beli Uncommon Soil dengan itu ya, sama beberapa yang lainnya. Pokoknya intinya kalian beli aja di Black Trader. Nah ini saya percepat aja ya. Nah setelah selesai kalian beli-beli dan questnya otomatis kan selesai semua. Kalian tinggal langsung ngobrol dengan Poscar kan dia, untuk apa ya, ya istilahnya menyelesaikan questnya gitu ya. Tinggal kita ngobrol-ngobrol ya, sampai questnya komplit kan itu ya. Terus baru setelah itu yang kita lakukan berikutnya adalah tinggal selesaikan sampai selesai ya, selesaikan sampai selesai. Intinya kalau di situ kan tinggal apa ya, kalau seperti ini kan tidak ada tanda warna merah, itu tinggal biasanya ngobrol-ngobrol dengan NPC aja kan, itu yang ngobrol dengan NPC, entah Poscar atau Redin atau Radin itu ya, ya seperti itu aja. Tapi kalau ada tanda merahnya itu biasanya kita disuruh untuk ngekill monster kan itu ya, sejumlah dengan yang dibutuhkan, atau butuh peralatan-peralatan apa yang ada, seperti itu teman-teman. Nah ini intinya kita selesaikan aja semuanya. Oke, setelah itu kita harus ngobrol di NPC yang terakhir yang ada di pantai ya. Kita selesai, nah ini quest komplit dan selesai. Nah ini kita disuruh kembali lagi ke Dokter Kulin ya. Jadi kalau ini kita teleport aja teman-teman, jadi kita teleport biar cepet ya. Kalau jalan kaki itu kelamaan nantinya kan itu ya. Tapi kalau teman-teman suka jalan kaki ya enggak apa-apa silakan. Nah setelah itu kita teleport ya menuju ke Dokter Kulin ya. Oh ini ntar Dokter Kulin, oh di Mushroom Marshland ya. Nanti akan terbagi menjadi beberapa sub ya. Sub. Nah ini kita langsung ke Dokter Kulin, pindah ke sana. Nah Dokter Kulin, kita ngobrol dengan Dokter Kulin. Ini tinggal selesai sudah, ntar lagi. Misalkan udah selesai, nah kan beres ya. Ada lagi nggak ya? Saya juga lupa ya. Jadi kita cek, seandainya masih ada ya berarti kan kita lanjutkan.
Oh ada ya, jadi ini kita disuruh pergi ke Lighthouse teman-teman. Nah ini kalau seandainya ke Lighthouse, ya ini party nggak ada, aman. Ini kita pergi ke Lighthouse. Ya ini kalau versi jalan kaki, ini saya tunjukkan kalau versi jalan kaki. Sebenarnya untuk ke Lighthouse itu juga ada versi yang kalau misalnya kalian teleport bisa aja. Tetapi biasanya kalau sering teleport itu goldnya itu juga cepat habis teman-teman ya, goldnya cepat habis. Jadi saran saya jalan kaki aja nggak apa-apa gitu. Ini hanya untuk ya biar tahu aja, karena memang untuk teman-teman pemula itu takutnya memang belum paham ini mau kemana, Lighthouse itu kemana gitu ya. Nah kalau bingung nanti kan mau tanya itu juga kadang ada yang jawab ada yang enggak gitu ya. Kalau seandainya ada yang jawab itu kita bisa enak bisa tahu. Nah ini kita turun turun ke bawah ya teman-teman, turun ke bawah ya. Kalau bingung ini di map, dicek mapnya ya, di map ya. Nanti ini kan ada jalan menuju ke sini. Kita kembali lagi ke pantai ya. Sebenarnya Lighthouse itu juga ada di sekitaran pantai, tapi pantai yang kedua. Ini pantai pertama. Ya ini pantai yang pertama kan itu ya. Ini menuju ke pantai yang kedua. Jadi karena itu menuju Lighthouse ya, Lighthouse. Jadi nanti di Lighthouse itu nanti teman-teman bisa leveling misalkan ya dari level 12 sampai di level 27-an itu masih bisa ya, masih bisa. Atau 26 ya, sekitar itu masih bisa di sana. Jadi di sana itu tingkatnya itu juga ada 5 tingkat ya, ada tingkat 1 level monsternya juga masih rendah-rendah ya. Tapi terus ada tingkat 2, ada tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5 kalau nggak salah. Saya lupa gitu. Ya tingkat 5. Tingkat 5 di sana, terus akhirnya kalau bisa selesaikan di sana itu nggak ada questnya, tapi Kristi nanti ya. Nanti saya buatkan quest Kristi nanti ya di sana. Ini juga akhirnya bisa levelingnya bisa level cepat ya. Intinya kita selesaikan questnya ini sampai selesai, baru nanti harus ngapain gitu ya. Karena di antara level sekitar 12 ya, 12 sampai 14 sampai 13 sampai 14 ya, itu belum ada quest. Jadi kita harus selesaikan dengan cara cari monster. Nah ini pantai yang kedua ya, pantai yang kedua. Saya sebut pantai kedua gitu aja ya. Karena ini ada gerbang nantinya menuju ke Lighthouse. Kalau bingung nanti cek aja di map ini di tengah-tengah kok. Lighthouse itu di tengah-tengah. Jadi kayak kita masuk terowongan gitu ya, terowongan bawah tanah gitu ya. Nah ini depan kita ini, nah ini sudah Lighthouse yang kayak tower gitu ya. Kayak tower. Nah di situ kita masuk, kita ngobrol. Nah ini kan kita ngobrol. Nah ngobrol di sini. Ya, kita selesaikan. Nah udah cuma itu aja. Terus kita akan kembali ke Dokter Kulin. Nah kita kembali ke Dokter Kulin. Jadi kalau masuk ini ya, kalau kalian tidak selesaikan quest Dokter Kulin, kalian tidak bisa masuk, tetapi harus berbayar dengan lumayan mahal gitu ya. Jadi lebih baik karena selesaikan questnya sehingga nantinya keluar masuk kita dapat kunci ya, dapat kunci nanti keluar masuknya itu gratis gitu ya, tidak berbayar gitu ya. Saya dulu nggak ngerti ya teman-teman, saya kira bayar berapa sih dulu, pakai apa sih dulu itu, pakai bahan ya intinya gemstone itu yang diubah menjadi apa sih, lupa saya namanya. Nah intinya jangan gitu ya, kalian selesaikan quest Dokter Kulin baru nanti kalian bisa masuk gratis gitu ya, tidak berbayar. Oh tidak, belum selesai teman-teman, ini belum selesai. Jadi kita harus, ternyata ada tambahan lagi ya, jadi ada tambahan quest ya. Di situ kita selesaikan aja, kita beli-beli aja gitu ya. Ini butuh Mystic Stone dan yang lain-lainnya. Tinggal nanti setelah selesai kita ngobrol dengan Dokter Kulinnya. Ini saya percepat aja ya, intinya gitu ya, selesaikan semua questnya. Nah ini quest Dokter Kulinya sudah selesai, jadi kita tinggal bawa bahan-bahannya. Nah ini akhirnya quest kita sudah selesai, dan di sini yang jelas tidak ada quest lagi teman-teman. Nah ini nggak ada quest lagi gitu ya, sehingga apa yang dilakukan ya, kita leveling lagi gitu ya, leveling aja sampai nanti di level 14 ya. Di level 14 baru nanti akan muncul quest lagi yang baru kan gitu ya. Nah, ini kita pulang dulu. Nah terus levelingnya di mana bang? Nah levelingnya itu bisa nanti kalian bisa lakukan di Lighthouse yang tadi ya. Kalian masuk aja ke Lighthouse itu,
Atau kalau ingin sepi tidak terlalu rame gitu ya, tidak berebut. Kalau di low cost itu memang berebut ya teman-teman, karena memang dropnya itu ada yang bagus. Syukur-syukur kalau dropnya tangan ya sturdy yang hit rate-nya mungkin 12, 11 atau 10, wah itu harganya jutaan. Nah kalau di sini enaknya ini, ya ini kita leveling di Forest of Greed ya. Di sini saya akan leveling nanti sampai level 14 ya, sampai level 14. Kita leveling di sini kemampuan gitu ya. Ini saya juga masih pakai pet yang lama ya. Jadi nanti sebenarnya pet yang baru ya, karena memang dengan pemakaian pet yang baru itu akan cepat levelingnya, karena apa? Bunuh monsternya juga cepat. Seperti itu. Nah ini saya juga barang-barangnya masih barang power ya, power. Belum beli sama sekali. Jadi penghematan. Nah cuma kalau seandainya kalian pakai warrior, nah itu wajib beli ya, wajib masuk sini itu udah wajib beli apa saja kan itu ya, dan plusnya juga harus sudah ya 4 lah, minimalnya 4 semua gitu ya. Karena kalau di sini kalian misalnya seandainya warrior tidak pakai barang bagus ya, itu nanti kesulitan gitu ya. Nah di sini saya akhirnya partian dengan orang lain, karena memang dia mage ya. Ya ini memang questnya akan cepet gitu, bukan quest ya, levelingnya juga ini sih enaknya apa ya, kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kayak ranger ini belum bisa ngapa-ngapain, ternyata damage-nya lebih besaran mage ya. Ya sudah, akhirnya experience-nya naik dikit-dikit gitu ya. Intinya seperti itu. Nah akhirnya di sini kan tanda seru ya, ternyata teman-teman di level 12 itu belum bisa kita gunakan quest yang baru ya di Dahlia ini, karena itu kan tandanya masih seru kan gitu ya. Berarti dengan level kita yang masih 12 atau 13 gitu ya, pokoknya di bawah 14 itu belum bisa quest Dahlia gitu ya. Jadi kita selesaikan quest kita ini sampai selesai, selesaikan leveling ya. Levelingnya. Nah ini kita sudah mendekati di level 13 teman-teman. Nah ini akhirnya level 13, dan level 13 kita lanjutkan aja bunuh monster yang ada di Forest of Grief ya. Ini level 13 pun lama, ini masih tanda seru ya, masih tanda seru. Jadi kita selesaikan sampai selesai. Oke, sedikit lagi kita akan masuk ke level ini ya teman-teman. Nah ini di level 13 ini kan Dahlia belum masih tanda seru ya. Ini kita coba pukul-pukul sini. Oke. Nah nanti apa tandanya, apa masih seru apa enggak gitu ya. Oke, kita deketin sini aja teman-teman. Enak ya. Oke. Oh, belum. Kurang sedikit lagi teman-teman. Oke. Jadi intinya nanti di level 14 ini kita bisa langsung quest Dahlia ini ya. Kita sekarang ini ada bot ini. Oke, kita tarik aja dulu. Oke, seperti ini. Sedikit lagi. Ya. Oke. Nah, ini udah level dah ini nih. Otomatis quest Dahlia itu muncul ya teman-teman. Jadi quest Dahlia itu muncul. Jadi kita tinggal sesuaikan dengan ini dengan questnya kan itu ya. Kita langsung ngomong ke Dahlia.